Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan mendengarkan video ini serta mensubscribe-nya channel ini. Dan semoga menjadi amal zariyah, karena tidak secara langsung kalian semua sudah membantu menyebarkan kebaikan. Dan semoga kita dengan berkahnya Rasulullah SAW diampuni segala dosa-dosa kita, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kisah yang tertunda sebelumnya. Ketika Abu Thalib berpamitan ingin berangkat berdagang ke kota Syam, Rasul terus-terusan memegangi kedali unta yang akan ditaiki Abu Thalib sambil berkata, "Apa paman tak merasa kasihan kepadaku? Aku di sini tak ada siapa-siapa lagi jika paman tak mengajakku." Abu Thalib pun seketika hatinya merasakan kasihan terhadap Rasulullah. Pada akhirnya Rasulullah SAW pun diajak berdagang bersama pamannya. Singkat cerita, yang sedang berangkat ke negeri Syam tiba di kampung Busra. Terus di situ Abu Thalib dan rombongan pun berhenti untuk beristirahat terlebih dahulu. Kebetulan di kampung Busra ada satu pendeta yang bernama Zuyar. Pendeta Zuyar, pendeta yang paling berilmu. Dia pun hafal kitab Taurat dan Injil. Pendeta tersebut pun mendatangi Abu Thalib. Ketika sampai dan melihat Rasul, dia pun menatap wajah Rasul dan berkata kepada Abu Thalib, "Tak salah lagi, ini anak yang akan menjadi penutup semua nabi, kekasih Allah yang maha suci, yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam." Lalu Abu Thalib pun bertanya, "Ente tahu dari mana kalau dia calon nabi penutup?" "Ya, aku tahu tanda-tanda yang ada pada dirinya, karena sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil tentang nabi akhir zaman. Dan sekarang terlihat jelas olehku dari matanya dan bentuk tubuhnya, serta wajahnya dan budi pekertinya. Dan juga aku melihat di punggungnya ada cap kenabian. Itu bukti yang paling jelas. Dan ketika kalian semua datang kemari, dari Akbah terlihat olehku bebatuan dan pohon-pohon, semuanya bersujud kepada beliau. Tak akan bersujud pepohonan dan batu-batu kalau beliau bukanlah calon nabi penutup yang dijuluki Sayyidil Mursalin. Nah, sebab itu aku memohon dan meminta kepadamu, dan semoga jangan marah kepadaku. Sekarang kamu harus segera bawa kembali pulang beliau. Ku takut ada orang-orang yang ingin membinasakan beliau, karena orang-orang Yahudi sangat ingin membinasakan calon nabi akhir zaman. Aku hanya memberitahukanmu, tak ada maksud apa-apa." Abu Thalib pun berterima kasih kepada pendeta tersebut karena sudah menyayangi beliau yang sudah aku anggap anak sendiri dan mengkhawatirkannya. Lalu Abu Thalib pun bicara kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana wahai putraku? Kamu sendiri sudah mendengarnya. Apa lebih baik kita kembali pulang?" Rasul pun menjawabnya, "Gimana paman saja. Aku sendiri ikut saja apa kata paman. Tapi semoga paman tak direpoti olehku." Dan pada akhirnya Abu Thalib dan Rasul pun kembali pulang ke kota Mekah. Singkat cerita, mereka berdua sampai di kota Mekah dengan selamat. Singkat cerita, diceritakan Nabi Muhammad SAW sudah menjadi dewasa dan menjadi pemuda yang luar biasa. Tubuhnya yang sedang dan wajahnya yang tampan dan bercahaya, bagaikan bulan purnama yang selalu muncul di tanggal 14. Matanya yang indah, alisnya tebal dan melengkung. Hidungnya mancung bagaikan pedang yang begitu tajam. Dagunya bagaikan bunga, bibirnya kemerah-merahan, dan giginya sangat rapi. Jika Rasulullah SAW tersenyum seperti intan berlian yang berkilauan, menyebabkan semua orang yang memandangnya mahabbah kepada beliau.
Meskipun Nabi seorang manusia, tapi bukan manusia biasa. Rasulullah SAW diibaratkan batu intan berlian, dan manusia seperti kita bagaikan batu kali. Serta akhlak beliau yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya, adab, sopan santun, dan penyayang juga penyabar. Rasul suka menolong orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW sendiri tak pernah merasakan bingung, apalagi berbohong. Itu yang paling dipantangnya oleh Rasulullah SAW. Setiap ucapan Rasulullah SAW dijadikan panutan. Dan seperti biasa, kisahnya bersambung dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.